Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang tenang untuk kita yang sedang belajar memahami hidup bukan dengan tergesa, tapi dengan sadar. Di sini, kita tidak bicara tentang kesempurnaan. Kita bicara tentang proses, tentang bagaimana manusia, dengan segala luka dan keraguannya, tetap memilih untuk bangkit setiap hari, karena hidup. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, bukan tentang mengendalikan apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak bisa memaksa dunia menjadi lembut pada kita, tapi kita bisa belajar untuk tetap tenang, meski dunia sedang kacau. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama di sini. Bagaimana menjadi lebih kuat tanpa kehilangan ketenangan. Bagaimana tetap lembut tanpa kehilangan arah. Selamat datang di perjalanan ini. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana pikiran berhenti berlari dan hati mulai memahami. Kita hidup di tengah kegaduhan yang seringkali tidak kita sadari. Bukan kegaduhan yang datang dari jalanan ramai atau suara mesin yang bising, tapi kegaduhan yang terus berlangsung di dalam kepala. Setiap hari, sejak kita membuka mata, ada begitu banyak suara yang langsung mengambil alih perhatian. Suara pendapat orang lain, suara tuntutan sosial, suara perbandingan, dan suara ketakutan akan tertinggal. Semua itu berbicara bersamaan, tanpa memberi ruang bagi kita untuk benar-benar mendengar diri sendiri. Tanpa sadar, kita terbiasa merespons semua suara itu. Kita merasa harus menjelaskan, harus menanggapi, harus membuktikan. Seolah-olah diam adalah sebuah kesalahan. Seolah-olah jika kita tidak ikut bersuara, kita akan dianggap tidak ada. Padahal, justru disitulah awal kelelahan itu muncul. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena pikiran kita tidak pernah benar-benar tenang. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana, namun sering diabaikan. Tidak semua hal layak mendapatkan reaksi kita. Namun di zaman sekarang, hampir segalanya meminta perhatian. Notifikasi, komentar, ekspektasi keluarga, standar masyarakat, dan gambaran hidup orang lain yang terus dipamerkan. Semua itu membentuk kebisingan yang halus, tapi konsisten. Dan kebisingan itu terasa normal. Kita tidak lagi mempertanyakannya. Kita mulai mengukur nilai diri dari seberapa cepat kita merespons, seberapa banyak kita menjelaskan, dan seberapa sering kita terlihat. Kita lupa bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang kita lindungi dari dalam. Ketika pikiran terus dipenuhi suara orang lain, kita kehilangan arah tanpa benar-benar menyadarinya. Perlahan, hidup terasa melelahkan tanpa sebab yang jelas. Kita merasa sibuk, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya kita kejar. Kita merasa tertekan, tetapi tidak bisa menunjuk satu sumber yang pasti. Karena tekanan itu bukan datang dari satu peristiwa besar, melainkan dari akumulasi suara-suara kecil yang terus masuk tanpa izin. Dalam kegaduhan ini, kita jarang berhenti untuk bertanya, suara mana yang benar-benar penting, dan suara mana yang seharusnya kita abaikan. Kita jarang memberi jeda pada diri sendiri. Bahkan ketika tubuh diam, pikiran tetap berlari. Dan disitulah masalah sebenarnya bermula bagi para Stoik. Ketenangan bukan hasil dari menghilangkan dunia luar, tetapi dari melatih batin agar tidak mudah terguncang olehnya. Mereka memahami bahwa dunia akan selalu berisik, akan selalu ada opini, penilaian, dan harapan yang tidak sejalan dengan keinginan kita. Namun penderitaan muncul bukan karena dunia itu sendiri, melainkan karena kita membiarkan semua suara itu masuk tanpa batas. Kegaduhan yang tidak disadari ini membuat kita hidup secara reaktif. Kita bergerak karena dorongan, bukan karena pilihan sadar. Kita berbicara karena tekanan, bukan karena kebijaksanaan. Dan semakin lama, kita kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Kita tidak lagi tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita yakini, dan ke arah mana kita sebenarnya ingin melangkah. Scene ini bukan tentang menyalahkan dunia yang terlalu ramai. Ini tentang menyadari bahwa ketenangan tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus diciptakan. Dimulai dari keberanian untuk mengakui bahwa hidup kita terlalu penuh suara, dan terlalu sedikit ruang untuk diam. Kesadaran inilah langkah pertama. Sebelum fokus pada diri sendiri, sebelum memilih diam, kita harus terlebih dahulu menyadari satu hal penting. Selama kita terus hidup di dalam kegaduhan yang tidak kita sadari, perubahan tidak akan pernah benar-benar dimulai. Ada satu dorongan, halus yang jarang kita akui, tapi sangat kuat pengaruhnya dalam hidup. Dorongan untuk terlihat, keinginan untuk diakui, dipahami, dan dianggap bernilai oleh orang lain. Dorongan ini tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan. Justru seringkali ia menyamar sebagai kebutuhan untuk menjelaskan diri, membela pilihan, atau menceritakan apa yang sedang kita jalani. Tanpa sadar, kita ingin orang lain tahu bahwa kita baik-baik saja, atau justru bahwa kita sedang berjuang. Kita ingin usaha kita dilihat,
niat kita dimengerti, dan keputusan kita dibenarkan. Ego bekerja dengan cara yang sangat. Ia tidak selalu berteriak, tapi terus berbisik. Jangan sampai kamu dianggap salah. Jangan sampai kamu dilupakan. Jangan sampai hidupmu terlihat biasa saja. Stoikisme memandang dorongan ini dengan jujur. Bukan untuk memusuhi ego, tetapi untuk memahami perannya. Para stoik menyadari bahwa ketika nilai diri kita bergantung pada pengakuan luar, ketenangan batin akan selalu rapuh. Karena apapun yang berada di luar kendali kita, pada akhirnya bisa diambil kapan saja. Pujian bisa berubah menjadi kritik, pengakuan bisa berganti menjadi pengabaian. Masalahnya bukan pada ingin dihargai, melainkan pada ketergantungan terhadap penilaian orang lain. Ketika kita terus berusaha terlihat, kita kehilangan kebebasan. Kita mulai hidup sesuai ekspektasi, bukan sesuai kesadaran. Setiap tindakan menjadi pertunjukan. Setiap keputusan butuh saksi. Dan diam terasa menakutkan. Karena diam berarti tidak ada yang melihat. Dorongan untuk terlihat juga membuat kita banyak bicara. Kita menceritakan rencana sebelum berjalan. Kita mengeluhkan proses agar dipahami. Kita memamerkan hasil agar diakui. Padahal, semakin sering kita mencari pengakuan, semakin besar kegelisahan yang kita rasakan. Karena pengakuan tidak pernah cukup. Selalu ada standar baru, audiens baru, dan pembandingan baru. Bagi para stoik, nilai diri tidak ditentukan oleh siapa yang melihat, tetapi oleh bagaimana kita bertindak saat tidak ada yang memperhatikan. Mereka percaya bahwa karakter sejati terbentuk dalam kesunyian. Saat tidak ada tepuk tangan, saat tidak ada pembenaran, hanya ada pilihan antara melakukan yang benar atau menyerah pada ego. Ketika ego ingin diakui, ia mendorong kita untuk bereaksi cepat, untuk menjawab semua komentar, untuk meluruskan semua kesalahpahaman. Namun kebijaksanaan seringkali justru hadir dalam jeda, dalam kemampuan untuk tidak menjelaskan segalanya, dalam keteguhan untuk membiarkan tindakan berbicara di kemudian hari. Scene ini mengajak kita untuk jujur pada diri sendiri. Seberapa banyak dari apa yang kita lakukan hari ini benar-benar untuk pertumbuhan? Dan seberapa banyak hanya untuk terlihat? Pertanyaan ini tidak nyaman, tapi penting, karena selama ego masih mengendalikan arah hidup, kita akan terus berjalan di bawah sorotan, bukan dalam kebebasan. Dan mungkin, langkah awal menuju ketenangan bukanlah menjadi lebih hebat di mata orang lain, melainkan menjadi cukup kuat untuk tidak selalu ingin dilihat. Ada satu hal yang jarang kita sadari ketika hidup terasa melelahkan. Padahal, tidak ada masalah besar yang sedang terjadi. Energi kita bocor, bukan karena kita bekerja terlalu keras, tetapi karena perhatian kita tersebar ke terlalu banyak arah. Pikiran kita sibuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak berada dalam kendali kita, namun tetap kita kejar, seolah-olah bisa diatur. Kita menghabiskan banyak waktu memikirkan pendapat orang lain, kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi, dan hasil yang belum tentu sesuai harapan. Kita memikirkan, apakah orang lain mengerti niat kita, apakah mereka setuju dengan keputusan kita, apakah usaha kita akan dihargai. Semua pertanyaan ini terus berputar di kepala, menyedot energi tanpa pernah memberi kepastian. Dalam stoikisme, ada satu pembedaan mendasar yang sering menjadi kunci ketenangan. Hal yang berada dalam kendali kita, dan hal yang tidak. Pikiran, sikap, dan tindakan kita adalah milik kita. Reaksi orang lain, keadaan, dan hasil akhir bukan sepenuhnya di tangan kita. Namun dalam praktiknya, kita sering terbalik. Kita mengabaikan yang bisa kita kendalikan, dan justru terobsesi pada yang tidak. Disitulah fokus kita terpecah. Energi yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki diri, melatih disiplin, dan menumbuhkan karakter, justru habis untuk mengkhawatirkan hal-hal di luar jangkauan. Kita lelah sebelum benar-benar bergerak. Kita cemas sebelum benar-benar mencoba. Dan akhirnya, kita merasa stagnan meski pikiran tidak pernah berhenti bekerja. Ketika fokus terus keluar, hidup menjadi reaktif. Setiap perubahan kecil dari luar langsung memengaruhi kondisi batin. Satu komentar bisa merusak suasana hati. Satu penilaian bisa mengganggu arah langkah. Kita menjadi rapuh bukan karena lemah, tetapi karena energi kita tersebar tanpa arah yang jelas. Para stoik menyadari bahwa ketenangan lahir dari penghematan energi batin, bukan dengan melakukan lebih sedikit, tetapi dengan berhenti mengurusi yang bukan bagian kita. Saat kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, fokus mulai kembali. Pikiran menjadi lebih jernih. Tindakan menjadi lebih sederhana, namun lebih kuat. Scene ini menggambarkan momen ketika kita mulai menyadari kebocoran itu. Bahwa selama perhatian kita terus terikat pada hal-hal yang tidak bisa kita atur, perubahan tidak akan pernah stabil. Fokus yang terpecah membuat hidup terasa berat.
meski sebenarnya beban itu tidak perlu kita pikul. Dan di titik ini, stoikisme mengingatkan dengan tenang, arahkan kembali energi ke dalam. Bukan untuk menutup diri dari dunia, tetapi untuk berhenti, membuang tenaga pada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Karena begitu fokus kembali utuh, hidup tidak lagi terasa melelahkan tanpa alasan. Ada satu keputusan kecil yang sering diremehkan, tetapi mampu mengubah arah hidup secara perlahan. Keputusan untuk berhenti, bereaksi. Bukan karena tidak peduli, bukan karena menyerah, tetapi karena memilih untuk mengamati sebelum bertindak. Ini keputusan sunyi yang jarang terlihat dari luar, namun dampaknya terasa dalam batin. Selama ini, kita terbiasa bergerak cepat, mendengar sesuatu, lalu langsung merespons, merasa tersinggung, lalu langsung membela diri, melihat situasi tidak sesuai harapan, lalu segera mengeluh. Reaksi menjadi kebiasaan, bukan pilihan sadar. Dan tanpa kita sadari, hidup kita lebih banyak dikendalikan oleh rangsangan luar daripada oleh kebijaksanaan batin. Stoikisme tidak mengajarkan untuk mematikan emosi, tetapi untuk memberi jarak antara peristiwa dan respons. Di ruang kecil itulah kebebasan berada. Saat kita berhenti sejenak, kita mulai melihat dengan lebih jernih. Kita menyadari bahwa tidak semua hal membutuhkan jawaban, tidak semua provokasi layak ditanggapi, dan tidak semua emosi harus segera diikuti. Keputusan sunyi ini seringkali terasa tidak nyaman. Ego ingin segera berbicara, pikiran ingin segera membenarkan diri. Namun dengan memilih diam sejenak, kita mulai mengenali pola dalam diri. Kita melihat bagaimana emosi muncul, bagaimana pikiran berputar, dan bagaimana dorongan untuk bereaksi sebenarnya hanya kebiasaan lama yang belum disadari. Mengamati diri sendiri adalah bentuk kekuatan yang tenang. Saat kita mengamati, kita menjadi saksi atas apa yang terjadi di dalam pikiran, bukan tawanan darinya. Dari posisi ini, respons yang muncul bukan lagi reaksi impulsif, melainkan tindakan yang dipilih dengan sadar. Para stoik memahami bahwa banyak konflik tidak perlu terjadi jika kita memberi waktu pada diri sendiri. Bukan untuk menekan perasaan, tetapi untuk memahami asalnya. Ketika kita berhenti bereaksi, dunia tidak runtuh. Justru sebaliknya, dunia mulai kehilangan kuasa atas batin kita. Scene ini adalah titik di mana perubahan mulai terasa nyata. Bukan karena keadaan luar berubah, tetapi karena cara kita meresponsnya berbeda. Kita tidak lagi terburu-buru menjelaskan, tidak lagi tergesa-gesa membuktikan. Kita hadir penuh, mengamati dan memilih dengan lebih tenang. Keputusan sunyi ini mungkin tidak dipahami oleh orang lain, namun bagi diri sendiri, inilah awal dari kendali batin. Saat kita berhenti bereaksi dan mulai mengamati, hidup tidak lagi berjalan di atas impuls, melainkan di atas kesadaran. Setelah kegaduhan mereda dan reaksi mulai berhenti, perhatian perlahan kembali ke satu arah yang selama ini terabaikan, ke dalam diri sendiri. Disinilah fokus sejati stoikisme berada, bukan pada dunia luar yang terus berubah, tetapi pada wilayah kecil yang benar-benar bisa kita kendalikan. Selama ini, banyak dari kita hidup seolah-olah kendali ada di luar sana, pada keadaan, pada orang lain, pada hasil akhir. Situasi membaik, orang berubah, dan hidup berjalan sesuai rencana. Namun semakin lama kita berharap, semakin besar kekecewaan yang muncul. Karena dunia tidak pernah berjanji untuk mengikuti keinginan kita. Para stoik sejak awal sudah menyadari beta ini. Mereka membagi hidup dengan tegas. Ada yang berada dalam kendali kita, dan ada yang tidak. Pikiran kita, penilaian kita, sikap kita, dan tindakan kita itulah wilayah kekuasaan kita yang sesungguhnya. Segala sesuatu di luar itu adalah medan, latihan untuk menerima. Fokus ke dalam bukan berarti menjadi egois atau menutup diri dari dunia. Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk memperkuat fondasi batin, agar apapun yang datang dari luar tidak mudah mengguncang. Ketika kita mulai melatih cara berpikir, cara menilai peristiwa, dan cara bersikap, hidup terasa lebih stabil, meski keadaan belum tentu berubah. Menguatkan hal yang bisa dikendalikan adalah pekerjaan sunyi, tidak terlihat dari luar, tidak selalu dihargai, tidak bisa dipamerkan. Namun dampaknya nyata. Kita menjadi lebih tenang saat dihadapkan pada ketidakpastian, lebih jernih saat membuat keputusan, dan lebih tahan terhadap tekanan yang sebelumnya terasa berat. Dalam fokus ke dalam, kita berhenti bertanya, apa kata orang? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan sikap yang benar? Pertanyaan ini mengubah arah energi, dari mengeluh menjadi bertanggung jawab, dari menyalahkan menjadi memperbaiki. Scene ini menandai pergeseran besar dalam hidup. Bukan perubahan yang dramatis, tetapi perubahan yang mendasar. Kita tidak lagi menggantungkan ketenangan pada situasi ideal. Kita membangunnya dari dalam,
sedikit demi sedikit, melalui pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Dan di titik ini, stoikisme mengingatkan dengan sederhana, kamu tidak perlu mengendalikan segalanya untuk hidup dengan baik. Cukup kuasai pikiranmu, sikapmu, dan tindakanmu. Sisanya akan mengikuti dengan sendirinya, atau setidaknya tidak lagi menggoyahkanmu ketika kamu mulai memilih diam. Satu hal hampir pasti terjadi, diam itu disalahpahami. Ada yang mengira kamu kalah, ada yang menganggap kamu tidak mampu membela diri, ada pula yang menilai kamu tidak punya pendapat. Padahal, diam yang kamu pilih bukan berasal dari kelemahan, melainkan dari kendali. Dalam dunia yang terbiasa dengan reaksi cepat dan suara keras, ketenangan sering terlihat aneh. Orang terbiasa melihat emosi diumbar, pendapat dipertahankan mati-matian, dan konflik dijadikan panggung. Maka ketika seseorang memilih diam, ia dianggap keluar dari permainan. Padahal, justru disitulah letak kedaulatannya. Stoikisme memandang diam sebagai bentuk kekuatan batin, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena tahu kapan kata-kata tidak lagi berguna. Para stoik memahami bahwa tidak semua pertarungan perlu dimenangkan dengan argumen. Beberapa cukup dilewati dengan ketenangan. Diam yang berdaulat lahir dari kejelasan batin. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu pada semua orang. Kamu tidak lagi tergesa-gesa meluruskan setiap kesalahpahaman. Karena kamu sadar, penilaian orang lain berada di luar kendalimu. Dan memperjuangkan hal yang tidak bisa dikendalikan hanya akan menguras energi. Banyak orang berbicara untuk menutupi kegelisahan. Banyak pula yang menyerang karena takut terlihat lemah. Diam yang kamu pilih justru sebaliknya. Ia lahir dari keteguhan, dari pikiran yang tidak lagi mudah terpancing, dari emosi yang tidak lagi harus dibuktikan. Memang, tidak semua orang akan mengerti. Ada yang merasa terganggu oleh ketenanganmu. Ada yang terus memancing agar kamu bereaksi. Namun Stoik mengajarkan satu sikap sederhana. Kamu tidak wajib hadir dalam setiap konflik yang mengundangmu. Scene ini menegaskan satu hal penting. Diam bukan tentang menekan diri. Diam adalah pilihan sadar untuk menjaga kedamaian batin. Ketika kamu tidak bereaksi, bukan berarti kamu tidak punya pendirian. Justru karena kamu punya pendirian, kamu tidak perlu berisik. Dan perlahan, meski tidak kamu minta, orang akan merasakan perbedaannya. Bukan karena kamu lebih keras, tetapi karena kamu lebih tenang. Bukan karena kamu mendominasi tetapi karena kamu tidak mudah digoyahkan. Diam yang disalahpahami ini pada akarnya adalah tanda bahwa kamu telah memegang kendali atas dirimu sendiri. Ada fase dalam hidup di mana pertumbuhan tidak lagi terasa dramatis, tidak ramai, dan tidak disaksikan siapapun. Fase ketika kamu tetap melangkah, meski tidak ada yang memperhatikan. Inilah disiplin tanpa penonton, sebuah bentuk pertumbuhan yang sunyi, namun paling jujur, sebagian besar dari kita terbiasa bergerak ketika ada yang melihat. Kita lebih semangat saat ada pujian, lebih konsisten saat ada pengakuan. Namun ketika sorotan hilang, motivasi ikut melemah. Stoikisme justru mengajarkan kebalikannya, bahwa karakter sejati dibentuk saat tidak ada yang menilai, tidak ada yang bertepuk tangan, dan tidak ada yang bertanya tentang progresmu. Disiplin tanpa penonton berarti tetap melakukan yang benar, meski tidak ada manfaat sosial yang langsung terlihat. Tetap menjaga sikap, tetap melatih diri, tetap mengendalikan emosi, meski tidak ada yang tahu. Disinilah ego diuji, karena tidak ada pengakuan yang bisa dijadikan bahan bakar. Bagi para stoik, nilai suatu tindakan tidak terletak pada siapa yang melihat, melainkan pada apakah tindakan itu selaras dengan prinsip. Ketika kamu bertumbuh tanpa pengakuan, kamu berhenti menggantungkan harga diri pada reaksi orang lain. Kamu mulai berdiri di atas fondasi yang lebih kokoh. Proses ini sering terasa sepi. Ada hari-hari ketika kamu bertanya, untuk apa semua ini? Jika tidak ada yang peduli. Namun justru di titik inilah perubahan paling dalam terjadi. Karena kamu tidak lagi berlatih untuk citra, tetapi untuk karakter. Disiplin sunyi ini perlahan membentuk ketenangan yang berbeda. Bukan ketenangan karena hidup mudah, tetapi karena kamu tahu dirimu bergerak ke arah yang benar. Meski jalannya tidak disaksikan siapapun, kamu tidak lagi terburu-buru ingin terlihat berhasil. Karena kamu tahu pertumbuhan tidak selalu perlu diumumkan. Scene ini menegaskan bahwa bertumbuh tanpa pengakuan bukan berarti sia-sia. Justru sebaliknya. Inilah fase ketika kamu tidak mudah goyah oleh pujian maupun kritik. Karena kamu tidak lagi berjalan untuk dinilai, tetapi untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Dan saat waktunya tiba, hasil akan berbicara dengan caranya sendiri, tanpa kamu harus menjelaskan, tanpa kamu harus mengumumkan.
Karena disiplin yang dibangun dalam kesunyian selalu meninggalkan jejak yang nyata. Ada satu paradoks yang sering muncul ketika seseorang mulai hidup dengan lebih tenang dan terarah. Justru saat ia berhenti memaksa, hidup perlahan mulai merespons. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi lebih baik, tetapi karena cara ia hadir di dalamnya berubah. Selama ini, kita terbiasa mendorong segalanya agar sesuai keinginan. Kita memaksa hasil, memaksa pengakuan, memaksa keadaan agar bergerak lebih cepat. Dan ketika tidak berhasil, kita kecewa, marah, atau merasa gagal. Padahal, banyak hal dalam hidup tidak bisa dipercepat dengan tekanan. Stoikisme mengajarkan penerimaan. Aktif, bukan pasrah, bukan menyerah, tetapi bekerja dengan apa yang ada tanpa menuntut dunia mengikuti kemauan kita. Ketika kita berhenti memaksa, energi tidak lagi habis untuk melawan kenyataan. Energi itu kembali ke tindakan yang bisa kita lakukan dengan tenang dan konsisten. Di titik ini, hidup mulai terasa lebih selaras. Bukan karena semua berjalan sempurna, tetapi karena kita tidak lagi berkonflik dengan apa yang terjadi. Kita bergerak tanpa beban pembuktian. Kita bekerja tanpa kecemasan berlebihan. Dan tanpa kita sadari, keputusan yang kita ambil menjadi lebih tepat. Hidup merespons bukan dengan cara yang spektakuler. Ia merespons lewat peluang kecil, pertemuan yang tepat, dan ketenangan batin yang membuat kita jernih melihat arah. Saat kita tidak lagi memaksa, kita menjadi lebih peka, lebih siap, dan lebih sabar. Scene ini menunjukkan bahwa banyak hal tertunda, bukan karena kita kurang berusaha, tetapi karena kita terlalu menekan, terlalu ingin mengendalikan yang seharusnya dibiarkan berkembang. Ketika tekanan dilepaskan, ruang terbuka, dan di ruang itulah hidup mulai bergerak. Bagi para stoik, ketenangan bukan hasil dari keberuntungan, melainkan dari sikap yang selaras dengan kenyataan. Saat kamu berhenti memaksa hidup agar mengikuti egomu, kamu memberi kesempatan pada hidup untuk menunjukkan jalannya sendiri. Dan di sanalah perubahan terasa. Bukan sebagai ledakan besar, tetapi sebagai aliran yang stabil. Hidup mulai merespons. Bukan karena kamu berteriak lebih keras, tetapi karena kamu hadir dengan lebih tenang dan sadar. Pada titik tertentu, kamu mulai merasakan jenis kedamaian yang berbeda. Bukan kedamaian yang datang karena semua hal berjalan baik, tetapi kedamaian yang tetap bertahan meski situasi tidak selalu ramah. Inilah kedamaian yang stabil, kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Selama ini, banyak dari kita menunda, tenang, sampai hidup membaik. Kita berkata, nanti aku tenang kalau masalah selesai, nanti aku damai kalau semuanya sudah aman. Tanpa sadar, kita menggantungkan kondisi batin pada sesuatu yang terus berubah. Dan karena hidup tidak pernah benar-benar berhenti bergerak, ketenangan pun selalu tertunda. Stoikisme menawarkan sudut pandang yang berbeda. Bagi para stoik, kedamaian bukan hadiah dari situasi ideal, melainkan hasil dari latihan batin. Mereka tidak menunggu dunia menjadi tenang, tetapi melatih pikiran agar tidak ikut berguncang ketika dunia berisik. Kedamaian yang stabil lahir dari pemahaman sederhana. Apapun yang terjadi di luar, kita masih punya kendali atas cara kita menilai dan meresponsnya. Ketika penilaian itu tidak lagi berlebihan, emosi pun menjadi lebih seimbang. Bukan mati rasa, tetapi proporsional. Dalam kondisi ini, masalah tetap ada. Tantangan tetap datang, namun tidak lagi merusak pusat diri. Kamu bisa menghadapi tekanan tanpa panik. Kamu bisa menerima ketidakpastian tanpa kehilangan arah. Karena ketenanganmu tidak bergantung pada hasil, melainkan pada sikap. Scene ini menggambarkan perubahan paling halus, namun paling berharga. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tanda luar yang mencolok. Namun di dalam, ada kestabilan. Sebuah rasa cukup yang tidak mudah digoyahkan oleh pujian maupun kritik. Para stoik menyebut ini sebagai kebebasan batin. Kebebasan dari keharusan agar dunia selalu sesuai harapan. Kebebasan untuk tetap utuh meski keadaan berubah. Dan dari kebebasan inilah, hidup dijalani dengan lebih jujur dan ringan. Kedamaian yang stabil bukan berarti hidup tanpa rasa sakit. Ia berarti kamu tidak lagi hancur setiap kali rasa sakit datang. Kamu tahu bahwa situasi bisa berubah, namun prinsip dan ketenangan yang kamu latih akan tetap tinggal pada akhirnya. Perjalanan ini membawa kita pada satu pemahaman yang sederhana, namun mendalam, bahwa kebebasan tidak selalu ditemukan dengan bergerak lebih cepat, berbicara lebih keras, atau terlihat lebih menonjol. Kebebasan justru sering lahir dari dua hal yang jarang dihargai: diam dan fokus. Diam bukan tentang menghindar dari hidup. Diam adalah keputusan sadar untuk tidak terus-menerus bereaksi, untuk tidak membiarkan dunia menarik kita ke dalam setiap kegaduhan. Dalam diam,
Kita menjaga jarak antara diri dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan di jarak itulah ketenangan tumbuh. Fokus pun bukan tentang menyempitkan hidup. Fokus adalah keberanian untuk mengarahkan energi pada hal yang benar-benar penting, pada pikiran yang jernih, sikap yang lurus, dan tindakan yang selaras dengan nilai. Ketika fokus terjaga, hidup tidak lagi terasa tercerai-berai. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia menawarkan sesuatu yang lebih berharga, kemampuan untuk tetap utuh di tengah masalah. Dengan diam, kita berhenti memberi makan ego. Dengan fokus, kita berhenti membuang energi. Dua hal ini, ketika dilatih bersama, membentuk kebebasan batin yang nyata. Perubahan yang kamu alami mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain. Tidak semua orang akan mengerti mengapa kamu menjadi lebih tenang, lebih selektif dalam berbicara, dan lebih sederhana dalam bertindak. Namun, kamu tidak lagi membutuhkan pengertian itu. Karena kamu tahu, hidupmu kini digerakkan dari dalam, bukan oleh tekanan luar. Penutup perjalanan ini bukan tentang akhir, melainkan tentang cara hidup yang baru. Cara hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh kegaduhan, pengakuan, atau hasil yang belum tentu terjadi. Cara hidup yang berakar pada kesadaran, penerimaan, dan disiplin sunyi. Dan mungkin, inilah makna kebebasan yang paling jujur. Bukan kebebasan untuk melakukan apapun, tetapi kebebasan dari keharusan untuk selalu bereaksi, menjelaskan, dan membuktikan. Saat kamu memilih diam dan fokus, hidup tidak menjadi sempurna. Namun kamu menjadi lebih merdeka dalam menjalaninya.